Joy Kids. Hello, welcome back to Joy Online Service. Welcome buat kamu yang baru pertama kali nonton, apa yang udah sering nonton. Kita seneng banget nih bisa ketemu kalian lagi di sini. Nah, sekarang sebelum kita mau mulai ibadah, kita mau yel-yel dulu nih. Semua semangat buat yel-yel? Semangat. Oke, kita yel-yel ya. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Oke, sekali lagi ya yang lebih semangat lagi. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Halo semuanya, welcome to online service Joy Kids. Mari semuanya kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Mari semua bertepuk tangan bersama-sama. Come on now, let's open up the room. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love with the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never fading love. Bersama-sama. Come on now, let's open up the room. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never fading love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never fading love. It's about everlasting, never fading love. It's about everlasting, never fading, ever faithful, never ending love. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kamu siapkan hati kami Tuhan. Kami bawa ke dalam hadirat-Mu Yesus. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Mari semua nyanyikan. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kami bersyukur Tuhan, Kau jadikan kami serupa dengan Engkau Yesus. Dalam setiap musim, dalam setiap proses,
aku jalan sendiri dalam pergumulan, dalam kemenangan. Engkau Yesus yang besertaku. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Tuhanku, yes, yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, kau jadikan serupa denganmu. Oh Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Aku bersyukur Bapa. Oh Yesus, Yesus. Haleluya. Semuanya nyanyikan. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hati kami, Engkau berkati telinga kami Tuhan. Biarlah kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan kita katakan amin. Oke, sebelum kita mau ibadah, biar kita semangat lagi, kita mau main games dulu. Gamesnya namanya Follow the Leader. Jadi, aku akan pilih dari 3 teman-teman ini untuk jadi leader. Siapa ya? Carol, oke. Nah, nanti Carol akan melakukan gerakan, antara itu lari, atau lompat, atau apapun itu. Dan nanti teman-teman Carol bakal ikutin gerakan Carol. Oke, yang di rumah juga bisa ikutin gerakan leadernya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo. Oke, kita jump sama-sama. Oke, kita dance lagi. Oke, udah lagi? Oke. Jadi kalian juga bisa ikutin games itu di rumah, main sama papa, mama, atau adik. Hello, welcome back to Joy Online Service. Halo, gimana kabarnya anak-anak semua? Hope everything well dan semuanya terus sehat, oke? Nah, hari ini kita akan membahas superhero yang super nih. Namanya yaitu Falcon. Sama-sama katakan Falcon. Nah, sebelumnya nih, Miss mau tanya siapa di tempat ini yang suka makan coklat ataupun biskuit coklat, ataupun mungkin ada yang ada wafernya, ada crackernya dan dibalut dengan coklat. Siapa yang di sini suka? Pasti setiap kita kayak nggak mungkin nolak kalau dikasih coklat, ya kan? Nah, biasanya kalau kita itu makan coklat kan dibatasin ya sama orang tua kita, sama orang yang mungkin sayang sama kita. Karena apa? Supaya nggak batuk gitu kan. Antara mungkin kita itu
punya nilai yang bagus, dapat nilai yang bagus, ataupun kita itu mungkin mengerjakan sesuatu yang bagus dan rewardnya dikasih coklat. Nah biasanya nih mungkin bolehnya cuma makan 2 misalnya gitu nih. Nah tapi karena mungkin kita punya nilai yang bagus, dapat nilai yang bagus, ataupun kita itu lagi nurut, apapun itu dah, kita dikasih reward yaitu double portion. Yang biasanya 2 mungkin hari ini boleh makan 4 gitu ya. Pasti kayak semua kita happy banget, entah kita itu lagi menang lomba atau apapun itu. Kalau kita dikasih lebih, wah ini this is the time, akhirnya aku boleh makan coklat lebih daripada biasanya. So double portion, mari sama-sama kita ucapkan 2, 3, double portion. Nah superhero kita hari ini juga sama nih, dia dapat yang namanya double portion. Nah, sebelum kita membahas firman Tuhan hari ini, kita mau ngelihat sebuah video yang pastinya akan sangat menarik. Check it out. So, who would like to start? Mr. Barnes, why does Sam aggravate you? 15 seconds to drop. So what's our plan? Hey. Great. Superheroes cannot be allowed to exist. I have no intention to leave my work unfinished. The world's upside down right now. Where do we start? Buck, I have a plan. Oh yeah? What is it? Is you ready? Here we go again, huh? We've been grinding hard on the job. Can't take that from us. Are you ready? Is you ready? You said you ready. Ready? Is you ready? Are you ready? Is you ready? Gotta get that first shot up before that bullet hit me. Nah, hari ini kita tahu, kita ngelihat The Falcon, ya kan? The Falcon ini muncul di movie Captain America di tahun 2014 dengan judul yang namanya The Winter Soldier. Falcon ini dikenal dengan nama Sam Wilson, adalah seorang mantan anggota pasukan khusus Angkatan Udara. Dan ini membuat dia itu punya kemampuan dasar seperti orang-orang anggota militer lainnya. Seperti mungkin entah dia bisa bela diri, dia bisa punya kemampuan bertahan hidup tanpa tambahan kekuatan super. Dan dia menjalankan misinya, Sam ini memiliki sebuah alat khusus yang membuatnya itu jadi punya sayap dan bisa terbang, ya kan? Siapa yang nggak happy? Nah ini adalah The Falcon. Nah pada akhir dari movie film Avengers Endgame 2019 ini, setelah Steve Rogers itu kembali ke masa lalu dan dia memutuskan untuk hidup di masa lampau sehingga dia bisa menjadi tua bersama dengan perempuan yang namanya Peggy Carter. Nah Steve Rogers ini nggak lain adalah Captain America yang memberinya akhirnya tameng Captain America itu yang famous itu, ya kan, dengan ada logo starnya itu, dia kasih ke Sam Wilson ini, yaitu The Falcon, untuk meneruskannya. Nah, hari ini kita akan melihat juga ada tokoh di mana ini kisah nyata. Kalau The Falcon mungkin itu dari movie, kan itu nggak nyata. Oke, kita akan melihat tokoh yang nyata dan ada ditulis di Alkitab. Yaitu sama-sama katakan Elisa. 2, 3, Elisa. Nah, Elisa ini juga dapat double portion. Nah, ceritanya nih, tiba waktunya Tuhan itu hendak mengangkat Elia ke surga dengan perantaraan angin puyuh. Ketika itu kita tahu Elia itu adalah seorang nabi. Dan dia selalu diikutin dengan yang namanya Nabi Elisa. Mereka berdua akhirnya berangkat dari Gilgal. Dan di tengah jalan Elia tuh berkata sama Elisa, "Kamu tinggal di sini aja. Aku tuh disuruh Tuhan untuk pergi ke Bethel." Tetapi tahu nggak?
Elisanya dia terus menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi nyawa Bapak, saya tidak akan meninggalkan Bapak. Jadi mereka bersama-sama meneruskan perjalanan sampai ke Bethel. Nah, Elisa ini tadinya kayak jadi asisten ataupun orang yang sangat look up to dan respect kepada Nabi Elia. Nah, sekelompok nabi yang tinggal di situ, mereka pergi menemui Elisa dan bertanya, tahu nggak sih kalau pada hari ini tuanmu itu akan meninggalkan engkau karena diangkat oleh Tuhan? Ya, katanya Elisa. Jawabnya, aku tahu. Tapi udahlah, nggak usah kita bicarakan hal itu. Kemudian berkatalah Elia kepada Elisa lagi nih, tinggal di sini aja kamu, aku disuruh Tuhan untuk pergi ke Yeriko. Tetapi Elisa selalu jawab dengan setia, demi Tuhan yang hidup dan demi nyawa Bapak, saya tidak akan meninggalkan Bapak. Jadi mereka berdua meneruskan perjalanan sampai ke Yeriko. Karena si Elisa ini benar-benar nggak kepingin kehilangan, yaitu leader yang dia kasih, leader yang dia hormati, yaitu Elia. Nah, sehingga dia terus mengikuti kemanapun Elia pergi. Lalu sekelompok nabi yang tinggal di situ juga pergi menemui Elisa lagi dan berkata, kamu tahu nggak sih kalau hari ini tuanmu yang namanya Elia itu akan diangkat sama Tuhan dan meninggalkan kamu? Ya, aku tahu, jawab dari Elisa. Tapi udahlah, kita nggak perlu bicarain hal itu. Karena itu mungkin bikin dia sedih, bikin dia merasa kehilangan gitu ya. Kemudian berkatalah Elia kepada Elisa, lagi nih, tinggal di sini aja, Tuhan itu bilang ke aku untuk pergi ke sungai Yordan. Nah, tetapi Elisa sekali lagi dia menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi nyawa Bapak, saya tidak akan meninggalkan Bapak. Maka mereka berdua meneruskan perjalanan sampai ke sungai Yordan. Dan 50 orang nabi mengikuti mereka. 50 is not bukan orang yang sedikit ya, bukan nabi yang sedikit cuma beberapa orang, tapi 50, can you imagine, 50 orang berbondong-bondong mengikuti Elia dan Elisa pergi kemanapun. Dan akhirnya waktu berhenti di tepi sungai, ke-50 nabi itu berdiri tidak seberapa jauh dari tempat itu, katanya. Dan Elia, dia melepaskan jubahnya, lalu menggulung dan memukulkannya ke atas air sungai itu. Maka air sungai itu akhirnya terbagi jadi dua. Pernah nggak kita punya pengalaman ini nih? Waktu kita lagi di sungai, mungkin ada genangan air, tahu-tahu waktu dipukul dengan baju nih, tahu-tahu airnya bisa terbelah jadi dua. Pernah nggak? Nah, ini yang dialamin oleh Elia dan Elisa dan beberapa nabi yang melihat di tempat itu, yaitu 50 nabi. Sehingga sekali lagi Elia dan Elisa dapat berjalan di atas dasar yang kering. Setelah sampai di seberang, Elia berkata sama Elisa, mintalah apa yang kau inginkan dari aku sebelum aku ini diangkat sama Tuhan dan meninggalkan kalian semua di tempat ini. Elisa menjawab, wariskanlah kuasa Bapak kepada saya supaya saya dapat menggantikan Bapak. Wah, itu sukar katanya Elia. Wah, itu agak lumayan repot ya katanya Elia. Tetapi oke lah, kalau kamu melihat aku diangkat sama Tuhan, maka permintaanmu akan dikabulkan. Nah, tapi kalau kamu tidak melihat, maka permintaanmu akan ditolak. Sambil berjalan, mereka berdua terus ngobrol. Tiba-tiba di sebuah kereta yang berapi yang ditarik oleh kuda berapi itu datang dan memisahkan mereka berdua nih, tahu-tahu. Lalu Elia diangkat ke surga oleh angin puyuh. Elisa melihat lalu berseru, Elia, Bapakku, Bapakku. Pelindung Israel yang perkasa, Bapa sudah tiada. Maka hilanglah Elia dari pemandangan Elisa. Dengan sedih Elisa menyobek jubahnya menjadi dua, lalu memungut jubah Elia yang tadi terjatuh itu. Setelah itu ia kembali dan berdiri di tepi sungai Yordan, lalu memukulkan jubah Elia itu ke atas air serta berkata, di manakah Tuhan Allah Elia itu? Setelah ia memukulkan jubah itu ke air sungai itu. Dan ke-50 nabi di Yeriko itu juga semuanya melihat dan berkata, kuasa Elia sudah pindah nih ke Elisa. Mereka mendatangi dia lalu sujud di depannya dan berkata, kami ada 50 orang, semuanya kuat-kuat. Karena itu marilah kita pergi mencari Elia, tuanmu. Mungkin roh Tuhan yang telah bawa dia ke gunung ataupun lembah lalu meninggalkan dia di situ.
nggak usah katanya Elisa. Tapi karena mereka terus mendesak, mereka memaksa 50 nabi ini, akhirnya ya udahlah Elisanya menyetujui. Oke, go ahead. Maka pergilah 50 nabi itu mencari Elia selama 3 hari dan mereka nggak bisa menemukan dimanapun Elia berada. Lalu mereka kembali kepada Elisa dan sedang menunggu di Yeriko. Elisanya bilang nih ke 50 nabi itu, bukannya aku udah bilang kalian tuh nggak usah pergi, kata Elisa ke 50 nabi ini. Nah, beberapa orang dari Yeriko datang kepada Elisa dan berkata, Pak, seperti yang Bapak lihat sendiri, kota ini baik, tetapi airnya tidak baik dan menyebabkan wanita yang hamil itu keguguran. Maka ambillah mangkok yang masih baru, katanya Elisa, dan taruhlah garam di dalamnya. Maka mereka membawa yang dimintanya itu kepadanya, lalu pergilah Elisa ke sumber air, kemudian melemparkan garam itu ke dalam air dan berkata, inilah yang dikatakan Tuhan. Aku murnikan air ini supaya tidak ada lagi menyebabkan kematian atau keguguran. Sejak itu murnilah air itu sesuai dengan kata-kata Elisa. Setelah itu pergilah Elisa dari Yeriko ke Bethel. Nah, kedua superhero ini kita sama-sama melihat bahwa mereka itu meneruskan perjuangan dari senior mereka. Falcon dari Kapten Amerika dan Elisa dari seniornya yaitu Nabi Elia. Nah, mereka yang dulunya itu sidekick, mereka itu asisten, mungkin personal assistant kayak PA-nya mereka. Kemudian mereka akhirnya bisa mendapat kesempatan yang jadi superhero-nya, bukan lagi asistennya. The Falcon meneruskan perjuangan Kapten Amerika, nah Elisa meneruskan perjuangan dari Elia. Nah, yang spesial nih, Elisa mendapatkan double portion dari Elia. Kembali ke coklat ini tadi nih. Siapa sih yang nggak happy kalau dapat double portion? Yang setuju kata yes. Ya, setiap kita pasti happy banget. Yang biasanya cuman mungkin sedikit, tahu-tahu bisa dapat double portion, which is berarti kan 2 kali lipatnya. Begitu halnya juga dengan Elisa, ketika dia dapat double portion dari kehebatan Elia, dia sangat happy. Dia bersyukur. Nah, kalau kita baca cerita dari Elia dan Elisa, memang benar Elisa itu melakukan mujizat yang ternyata jauh lebih besar dan 2 kali lipat apa yang pernah dilakukan Elia. Tapi yang mau kita lihat bukan cuma Elisa dapat double portion, tapi apa yang Elisa lakukan sehingga ia itu bisa dapat double portion. Bukan seperti nabi-nabi yang lain. Karena apa? Ternyata Elisa itu dengan setia terus mengikuti Nabi Elia sehingga Tuhan tuh mengabulkan permintaan Elisa. Yang bisa kita contoh dari Elisa adalah semangat Elisa untuk melakukan yang terbaik. I want to serve God the best I can. Mari sama-sama kita ucapkan ini bersama-sama. 2, 3. I want to serve God the best I can. Setiap kita kalau kita suka dapat coklat yang lebih, permen yang lebih, ataupun reward yang lebih, ataupun hadiah-hadiah yang jauh lebih banyak daripada biasanya, tetapi kita nggak boleh lupa, sebetulnya kenapa kok kita bisa dikasih lebih? Yang setuju katanya yes. Ternyata waktu kita itu mungkin menang lomba, atau kita lagi melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Sama halnya dengan Nabi Elisa, kita nggak melulu ngelihat hasil akhirnya, double portionnya, tetapi effortnya dia, semangatnya dia, apa yang dia lakukan, karena itulah dia itu berhak dan justru dikasih double portion. Dia setia, dia terus mengikutin, dia terus disiplin, dia terus mau belajar, dia terus semangat. Nah, itu yang harus kita tangkap hari ini, oke? I want to serve God the best I can. Itu yang dilakukan oleh Elisa, maka itu pun yang akan kita contoh hari ini. Nah, minggu lalu kalau kita ingat super kebenaran kita yaitu God chose me to be a part of our church ministry. Yang artinya kita dipilih Tuhan untuk jadi pelayan Tuhan di gereja kita masing-masing. Sebagian dari kita mungkin di Joy udah pelayanan singer, ataupun multimedia, ataupun kita yang bawain offering box-nya, ataupun lighting atau apapun itu deh. Tuhan udah memilih kita untuk jadi pelayan Tuhan di gereja kita masing-masing, di Joy, di ibadah kita masing-masing. Nah, Tuhan itu perlu kita tahu, Tuhan nggak milih kita karena kita itu mungkin secara fisik cantik,
ganteng, handsome, beautiful, pretty bukan hanya soal fisik kita, bukan hanya soal skin color kita. Tetapi Tuhan tuh sayang dan care dengan kita, siapapun kita dan apapun bentuk dari fisik kita. Tuhan gak milih-milih kita, maka sekarang giliran kita nih untuk merespon panggilan Tuhan dengan melakukan yang terbaik seperti Elisa. Yang setuju katakan yes. Sama seperti siapa? Elisa. Nah, kita mau sama-sama melakukan yang terbaik. So, I want to serve God the best I can. Mari sama-sama ucapkan 2, 3. I want to serve God the best I can. Kita mau sama-sama berusaha untuk melayani Tuhan dan juga melakukan yang terbaik dari Tuhan. Jadi kita nggak fokus sama cuma double portionnya, sama coklat yang akan dikasih, sama rewardnya. Tapi kita mau terus berusaha yang terbaik, melakukan yang terbaik dengan semangat yang terbaik, dengan effort yang terbaik. Yang setuju katakan yes. Mari sama-sama kita lakukan dan melayani Tuhan dengan hati kita yang terbaik. See you, God bless you. Oke teman-teman, kita ulangin sama-sama super kebenaran kita hari ini. I want to serve God the best I can. Sama-sama sekali lagi, I want to serve God the best I can. Dan ayat penuntun kita hari ini kita ambil dari 2 Raja-Raja 2 or 2 Kings 2. Dan ayat hafalan kita hari ini kita ambil dari 1 Korintus 15 ayat 58b. Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Or 1 Corinthians 15 verse 58. Always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Nah, ibadah Joy Kids sudah selesai, mari kita semua berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa. Engkau mengajarkan kami untuk bisa melayani dengan sungguh-sungguh karena kami tahu bahwa pelayanan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan pertemukan kami kembali minggu depan dengan keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, yang di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, ibadah Joy kita sudah selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian. And see you next week. Bye-bye.